Di bawah tanah kota ini, tersimpan lapisan peradaban yang tidak ingin diketahui dunia. Dan Al-Quran sudah menyebutnya sebagai tanah yang diberkahi 1400 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sekadar nama. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tanah di sekitarnya sebagai Al-Ard Al-Mubarakah, tanah yang diberkahi. Surah Al-Isra ayat 1 mengabadikan peristiwa yang tidak tertandingi dalam sejarah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Satu ayat, satu malam, dan sejarah dunia berubah selamanya. Jauh sebelum nama Yerusalem dikenal dunia, tanah ini sudah dihuni oleh bangsa Jebus, salah satu suku Kanaan kuno. Namun yang paling mengubah sejarah tempat ini adalah kedatangan Nabi Daud alaihi salam. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Nabi Daud menjadikan kota ini sebagai ibu kota kerajaannya. Dan putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam, membangun di atasnya sebuah tempat ibadah agung yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Masjidil Aqsa pertama. Al-Quran dalam surah Saba ayat 12 mengabadikan kekuasaan Sulaiman atas tanah ini. Inilah fakta yang banyak tidak diketahui. Selama 16 hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis, bukan Mekah, bukan Ka'bah. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Baru kemudian, perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144 turun. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perpindahan kiblat ini bukan pengurangan status Baitul Maqdis. Ia tetap menjadi tempat suci ketiga dalam Islam, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Peristiwa paling agung yang menghubungkan Mekah dan Baitul Maqdis terjadi dalam satu malam. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di Baitul Maqdis, Nabi mengimami sholat seluruh para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Ini bukan simbolis semata. Ini adalah konferensi para nabi di tempat paling suci di bumi. Bekas batu fondasi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat masih ada hingga hari ini di dalam kubah batu, Dome of the Rock. Tahun 637 Masehi, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab tiba di gerbang Yerusalem. Yang terjadi kemudian mengejutkan seluruh dunia kuno. Umar menolak menandatangani perjanjian damai, kecuali ia sendiri yang datang langsung ke kota itu. Ia masuk ke Yerusalem, berjalan kaki, bergantian menunggangi unta dengan pembantunya. Ia menolak sholat di dalam gereja makam suci, agar gereja itu tidak diklaim sebagai masjid. Ini adalah penaklukan paling damai dalam sejarah dunia kuno. Tidak ada darah, tidak ada pembakaran, tidak ada pengusiran. Para sejarawan barat pun mengakuinya. Di bawah lantai Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, terdapat jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Ekskavasi arkeologi yang dilakukan sejak abad ke-19 menemukan lapisan peradaban Umayyah dari abad ke-7 langsung di bawah permukaan saat ini. Di bawahnya
lapisan Bizantium. Di bawahnya lagi, Romawi. Dan lebih dalam lagi, bait pertama, zaman Sulaiman. Setiap lapisan adalah halaman sejarah yang menunggu untuk dibaca. Selama 88 tahun, dari 1099 hingga 1187 Masehi, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan tentara salib. Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda. Kubah batu diubah fungsinya. Kemudian, datanglah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada 2 Oktober 1187, tepat pada peringatan Isra Mi'raj, ia membebaskan Yerusalem. Dan yang mengejutkan dunia, tidak ada pembantaian, tidak ada pembalasan. Warga Kristen diberi jaminan keamanan. Gereja-gereja dijaga. Dunia Barat, bahkan musuhnya sendiri, menyebutnya sebagai pemimpin paling terhormat dalam sejarah perang salib. Inilah yang jarang diceritakan oleh media arus utama. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua yang dibangun di muka bumi, menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda bahwa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Para ulama menyimpulkan, keduanya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh para nabi setelahnya. Dan satu fakta arkeologi yang tidak bisa dibantah. Nama Al-Quds, nama Arab untuk Yerusalem, sudah tercatat dalam dokumen-dokumen kuno jauh sebelum nama modern Yerusalem dipakai secara resmi. Subhanallah. Dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman, dari Isra Mi'raj hingga penaklukan Umar, dari Salahuddin hingga hari ini, Baitul Maqdis tidak pernah lepas dari Islam. Dan Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 7 sudah memberi janji. Dan jika datang janji akhirat, kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Itulah sebagian dari sejarah Baitul Maqdis, tanah yang diberkahi, dimuliakan, dan dijaga oleh Allah sejak awal penciptaan. Sejarah ini bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah amanah yang diemban setiap muslim hingga hari ini. Menurut kamu, apa yang paling mengejutkan dari sejarah Baitul Maqdis yang baru saja kamu saksikan? Tulis di kolom komentar. Jika video ini menambah wawasan dan kecintaanmu pada Baitul Maqdis, like, share, dan subscribe ke channel Jejak Wahyu. Karena setiap jejak yang kita telusuri bersama adalah dakwah untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.